Kalian tahu gak sih, kekuatan matematika itu bisa bikin kita angkat alis saking kerennya? Contohnya, penemuan partikel Tuhan yang diprediksi 50 tahun sebelum ditemukan. Yah, bayangkan, kayak nulis skripsi sebelum dosen kasih tema. Ini buktiin bahwa matematika dan fisika itu kayak sahabat karib, selalu nyambung satu sama lain. Ngomong-ngomong tentang penemuan, kita gak bisa melupakan black hole yang sukses dipotret di tahun 2019. Yap, semua ini berkat rumus Einstein yang bikin kita mikir, gila, Einstein, kamu tuh kayak peramal masa depan. Ini menunjukkan betapa pentingnya teori matematika dalam mengungkap misteri fisika. Jadi, siapa bilang matematika itu membosankan? Mario Livio, penulis buku yang kayaknya pinter banget, menjelaskan cara matematika bisa menguraikan hukum alam dengan cara yang kadang bikin kita geleng-geleng kepala. Seperti, serius, itu bisa? Nah, ini makin bikin kita penasaran, apakah matematika itu kunci untuk mengungkap semua misteri alam semesta atau mungkin cuma kunci untuk pintu toilet? Nah, kalian tahu gak sih? Mengukur rasio keliling lingkaran dan diameter itu bukan perkara gampang, bahkan buat komputer super canggih sekalipun. Sejak ribuan tahun lalu, para matematikawan udah berusaha menemukan nilai ini. Ini kayak nyari jodoh, susah-susah gampang. Tapi jangan khawatir, karena ada pi yang siap membantu. Ngomong-ngomong soal pi, ini tuh bilangan yang sangat misterius, karena dia itu tidak rasional. Artinya, pi gak bisa ditulis dalam bentuk rasio 2 angka. Jadi, yang kita sebut 2027 itu ya cuma perkiraan, bukan nilai pi yang asli. Kayak janji yang gak ditepati, gitu deh. Pentingnya pi di dunia sains dan teknologi itu kayak pentingnya makanan dalam hidup kita, bro. Banyak fenomena alami, mulai dari planet hingga atom, semua ada hubungan dengan bentuk lingkaran. Jadi, si pi ini bisa dibilang kayak bintang tamu yang selalu ada di setiap perhitungan. Gak bisa dilewatkan, bahkan kalau udah ada di Instagram. Kita juga punya golden ratio yang ternyata hadir dalam berbagai ukuran tubuh manusia, kayak panjang lengan dan ukuran wajah. Proporsi ini sering disebut sebagai standar kecantikan. Jadi, buat yang merasa nggak cantik atau cakep, mungkin kurang golden ratio kali, ya? Hai. Tapi tunggu dulu. Golden ratio ini bukan cuma ada di luar, loh. Dalam struktur organ tubuh kita juga ada proporsi yang sama. Contohnya, jantung dan berbagai organ lainnya. Jadi, walau kita sering ngakak, ternyata tubuh kita ini masih mengikuti aturan matematika keren ini. Beranjak ke abad ke-13, kita kenalan dengan Fibonacci, yang memperkenalkan deret angka yang berkaitan dengan pertumbuhan kelinci. Gak ngerti kenapa kelinci yang jadi contoh? Mungkin karena mereka cepat beranak? Deret ini menunjukkan pola matematis yang menarik dan bisa kita lihat di banyak fenomena alam, kayak kita lihat meme di internet. Contoh konkret dari matematika dalam tumbuhan bisa kita lihat di bunga matahari dan nanas, yang memperlihatkan pola spiral berhubungan dengan angka Fibonacci. Ini kayak lihat grafis yang bikin kita terkesima dan pengen berfoto di depan mereka. Siapa yang gak mau, kan? Rasio emas yang juga muncul dalam deret Fibonacci, ternyata punya aplikasi luar biasa dalam seni dan arsitektur, termasuk lukisan-lukisan legendaris seperti karya Leonardo da Vinci. Jadi, bayangkan deh, matematika ini udah mempengaruhi desain. Siapa sangka, fisika dan seni bisa bersatu dalam satu bingkai. Nah, pola matematis ini ternyata gak terbatas pada Fibonacci dan rasio emas aja, tapi juga mencakup fraktal dan pola pertumbuhan sel. Ini menunjukkan kompleksitas alam yang bikin kita terpesona. Ini kayak nonton film sci-fi di bioskop, dan kita baru sadar bahwa ilmu pengetahuan itu lebih dari sekadar pelajaran di sekolah.